Oke, baik, selamat pagi. Saya akan menjelaskan materi penjajahan di Afrika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vensius Rivaldi Haryanto, NPM 2201 000 430060. Latar belakang penjajahan. Latar belakang penjajahan di Afrika sampai dengan permulaan abad 19, Afrika belum mempunyai daya tarik yang memikat bagi bangsa barat. Pada saat itu belum ditemukan bukti-bukti tentang kekayaan alam Afrika. Tidak banyak orang luar yang mengetahui letak sumber emas yang telah ditambang di beberapa daerah Afrika, dan Afrika Barat dan Tengah. Latar belakang penjajahan. Setelah penjajahan Inggris yang bernama The Livingstone dan Henry Morton Stanley membuka rahasia benua gelap, itu mulailah bangsa barat mengenal daerah-daerah Afrika beserta kekayaan alamnya. Berkembangan industri di negara-negara Eropa mendorong para pedagang dan petualang dan penjajah memasuki benua Afrika. Menjelang akhir abad ke-19, bangsa barat berbondong-bondong datang ke Afrika untuk mencari daerah-daerah yang mempunyai potensi komersial. Dari sinilah dimulai lembaran baru dalam sejarah bangsa Afrika yang diwarnai dengan kolonialisme dan imperialisme bangsa barat. Latar belakang penjajahan. The Livingstone adalah penjajah Inggris yang bertugaskan oleh London Missionaries Society untuk membuka daerah-daerah perdagangan baru, terutama membuka jalan pedagang ke Hindia. Pada tahun 1840 ia memulai tugasnya, dan pada tahun 1841 berhasil sampai ke Cape Town, Afrika. Secara bertahap, The Livingstone terus melakukan penjajahan menelusuri Afrika sampai akhirnya pada tahun 1871 ia bertemu dengan H.M. Stanley yang ditugaskan mencarinya. The Livingstone berhasil menemukan Sungai Zambezi, hulu Sungai Kongo, dan daerah-daerah lainnya. Hasil pengalaman penjajahan The Livingstone di Afrika dituliskan dalam buku yang berjudul Missionary Travels in South Africa pada tahun 1857 dan The Zambezi and its Travelers pada tahun 1865. Sementara itu H.M. Stanley mulai penjajahannya ke Afrika pada tahun 1871 atas pemerintahan redaktur harian Amerika Serikat New York Herald yang bernama James Gordon Bernard. Untuk mencari The Livingstone, ia berhasil menemukan seluruh aliran Sungai Kongo sampai ke Lautan Atlantik. Hasil pengalamannya dikisahkan dalam buku-buku yang berjudul Talks the Dark Continent pada tahun 1878 dan The Congo pada tahun 1885. Penjajahan Afrika dituliskan pada buku-buku yang dituliskan berdasarkan pengalaman The Livingstone dan H.M. Stanley tersebut membuka pengetahuan bangsa-bangsa barat tentang benua gelap. Benua itu ternyata menyimpan kekayaan alam yang melimpah yang sangat penting bagi perindustrian barat. Bangsa barat mulai berdagang ke benua Afrika oleh orang Belgia, Jerman, dan Italia bermaksud untuk memperoleh tanah, sedangkan bangsa barat yang telah memiliki daerah berusaha untuk memperluasnya. Dalam membentuk imperium, bangsa barat di Afrika
para pedagang dan penjajah yang sangat berperan. Mulailah para pedagang bertujuan mencari keuntungan dan penjelajahan, mencari pengetahuan, tetapi setelah sampai di daerah tersebut, mereka ditinggalkan di situ dan menancapkan bendera bangsanya. Masing-masing mengklaim daerah tersebut sebagai daerah kekuasaannya. Berikut adalah wilayah kekuasaan bangsa Barat. Nah, bangsa Barat di Afrika pada tahun 1920. Nah, pertama Belgia. Bangsa Belgia yaitu Kongo, Rwanda, Burundi, daerah yang mereka jajah. Prancis, Aljazair, Kamerun, Somalia, Afrika Barat, Madagaskar, Maroko, Togo, dan Tunisia. Inggris, Tanah Basutoh, Tanah Busana, Mas, Kenya, Nigeria, Rhodesia Utara dan Selatan, Tanah Ngasa, Tanah Swazi, Sudan, Uganda, Zanzibar, Afrika Selatan dan Barat Daya. Italianya Libya, Eritrea, dan Somalia. Dan bangsa Portugalnya Angola, Mozambik, dan Guinea dan Afrika Selatan. Bangsa Spanyolnya Afni, Rio de Oro, Guinea, dan Maroko. Dampak penjajahan Afrika. Nah, dampak penjajahan Afrika, kolonialisme di belahan dunia manapun selalu menyiksa trauma sejarah yang sukar dihapuskan. Penjajahan di Afrika, kebijakan kolonial yang eksploitatif yang telah meninggalkan sejumlah kerugian. Di antaranya adalah penipisan sumber daya, eksploitasi tenaga kerja, kurangnya industrialisasi, dan pengenalan model tanaman yang sejenis. Selain itu, masyarakat juga mengalami perampasan tanah dan transfer kekayaan mineral dari Afrika ke Eropa. Dampak penjajahan di Afrika. Selain itu, kerugian yang dialami adalah kegemaan identitas yang dijajah, persaingan antarenitas yang terus bergema, dan konflik pasca kemerdekaan di Afrika. Penghancuran budaya dan nilai-nilai Afrika melalui pengenalan agama asing dan serangan terhadap nilai-nilai Afrika yang telah berkontribusi menciptakan mentalitas lemah dan hilangnya kepercayaan dari kulit hitam. Hal ini masih tampak jelas jejak yang ditandai maraknya khusus rasisme. Kendati demikian, ada beberapa sisi positif yang telah masyarakat Afrika dengan kehadiran peradaban Barat modern di sana. Pertama, pengenalan sistem kedokteran Barat yang telah mendukung tingkat keberlangsungan hidup orang-orang Afrika. Kedua, pengenalan orang Afrika pendidikan formal. Ketiga, warisan infrastruktur seperti jalan, rel, pelabuhan, telepon, listrik, dan sistem birokrasi. Meskipun demikian, sisi destruktif yang didapatkan adalah perilaku eksploitatif Eropa terhadap Afrika sangatlah tidak sebanding. Akhir penjajahan di Afrika. Nah, akhir penjajahan di Afrika itu kekuatan kolonial di Eropa mulai goyah seiringnya menguat paham nasionalisme dan kemerdekaan yang satu persatuan diraihkan negara-negara ketiga pada abad ke-20. Kini semua negara di Afrika telah meraih kemerdekaan, tetapi kemiskinan masih menjadi bagian dari rakyat Afrika. Stereotip dan rasisme warisan kolonial begitu sukar dihapuskan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.